Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang format manajemen pelatihan dakwah kontemporer. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjuti tentang format, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dakwah. Nah, dakwah merupakan suatu istilah dari kata kerja bahasa Arab yaitu da'ah ya da'u, menjadi bentuk masdar dakwah yang berarti seruan, panggilan, dan ajakan dengan proses kesinambungan dan ditangani oleh para dakwah. Ada juga pengertian dakwah secara terminologi. Banyak sekali perbedaan pendapat tentang definisi dakwah. Salah satunya kita ambil dari pendapat Syekh Ali Mahfuz, yaitu dakwah Islam adalah motivasi manusia agar melakukan kebaikan menurut petunjuk, menyuruh mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka berbuat kemungkaran agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah proses komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan kebenaran sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Proses ini bukan hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan interaksi, dialog, dan pemahaman teks sosial budaya audiens. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dakwah. Tujuan dakwah merupakan upaya pengaktualisasian pesan-pesan dakwah yang ingin dicapai dari aktivitas dakwah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari guna terwujudnya tujuan dakwah, yaitu membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam demi terciptanya sebuah tatanan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, prinsip-prinsip dakwah. Yang pertama itu ada al-hikmah atau kebijaksanaan. Dakwah harus disampaikan dengan bijaksana dan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik mad'u atau objek dakwah. Dai harus mampu memilih kata-kata yang tepat, metode yang sesuai, dan pendekatan yang bijak. Yang kedua, al-mau'izah al-hasanah atau nasihat yang baik. Dakwah harus disampaikan dengan cara yang baik dan tutur kata yang lembut, tidak kasar atau menghakimi sehingga dapat menyentuh hati mad'u. Yang ketiga itu ada al-mujadalah billati hiya ahsan atau berdebat dengan cara yang baik. Jika terjadi perbedaan pendapat, diskusi harus dilakukan dengan cara yang baik, argumentatif, dan tidak menyinggung perasaan. Yang selanjutnya itu ada suatun hasanah atau keteladanan. Dai harus menjadi teladan yang baik dalam perilaku sehari-hari karena perbuatan lebih berpengaruh daripada perkataan. Dan yang selanjutnya lagi ada tadaruj atau bertahap. Dakwah dilakukan secara bertahap, tidak memaksakan ajaran Islam sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya yaitu mad'u aisir atau kemudahan. Memberikan kemudahan, tidak mempersulit sesuai dengan prinsip Islam yang memudahkan agar tidak memberatkan. Kemudian rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Dakwah harus mencerminkan sifat rahmat, membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia, tidak hanya bagi umat Islam. Kemudian universalitas, yaitu dakwah Islam ditunjukkan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang suku, ras, atau golongan. Kemudian toleransi atau tasamu, menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain, tidak memaksakan kehendak dalam berdakwah. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dan ruang lingkup manajemen pelatihan. Menurut Davis, manajemen pelatihan sebagai suatu proses, istilah manajemen atau pengelolaan pelatihan berdampingan dengan trisula aktivitas, yakni yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa perencanaan adalah aktivitas yang menentukan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, sedangkan pelaksanaan merupakan operasionalisasi dari apa yang direncanakan dan akan selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditentukan sebenarnya. Selanjutnya, evaluasi yang merupakan suatu proses guna mengetahui apakah pelaksanaan program pelatihan telah sesuai dengan perencanaan sebelumnya atau tidak, dan apakah pelaksanaan yang telah dilakukan berhasil mencapai tujuan atau justru sebaliknya. Sekarang kita masuk ke proses manajemen pelatihan. Manajemen pelatihan merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang merancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan atau peserta pelatihan.
Proses ini meliputi 4 tahap utama, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan. Identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan langkah awal yang krusial dalam proses manajemen pelatihan. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi untuk menentukan kesenjangan antara keterampilan dan kemampuan yang dimiliki peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan organisasi. Menurut Noe, analisis kebutuhan pelatihan adalah suatu proses mengidentifikasikan fungsi-fungsi dalam organisasi yang memerlukan pelatihan. Proses ini membantu organisasi mengidentifikasi di mana pelatihan dibutuhkan, konten pelatihan yang tepat, dan siapa yang membutuhkan pelatihan. Metode yang umum digunakan dalam identifikasi kebutuhan pelatihan yaitu analisis organisasi atau organizational analysis, yang kedua analisis tugas atau text analysis, yang ketiga analisis individu atau person analysis. Yang kedua, perancangan program pelatihan. Setelah kebutuhan pelatihan teridentifikasi, tahap berikutnya adalah perancangan program pelatihan yang sesuai. Perancangan meliputi penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan metode pelatihan, penyusunan materi, dan penentuan jadwal. Matis dan Jackson mengungkapkan, metode pelatihan harus dipilih berdasarkan keefektifan dalam mencapai tujuan pembelajaran, karakteristik peserta, serta keterbatasan sumber daya dan waktu. Beberapa metode pelatihan yang umum digunakan yaitu yang pertama, presentasi atau ceramah diskusi. Yang kedua, hand-on atau on-the-job training simulasi. Yang ketiga, metode berbasis teknologi e-learning, virtual reality. Yang keempat, metode pengembangan kelompok, team building, role playing. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan merupakan implementasi dari perencanaan yang telah disusun. Tahap ini melibatkan pengaturan logistik, penyediaan materi, dan pengelolaan. Proses pembelajaran. Blanchard dan Tracker menyatakan kesuksesan pelaksanaan pelatihan tergantung pada kemampuan fasilitator, lingkungan belajar yang kondusif, dan keterlibatan aktif para peserta. Mereka menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung proses transfer pengetahuan. Yang keempat, evaluasi pelatihan. Evaluasi merupakan tahap akhir yang menentukan efektivitas program pelatihan yang telah dilaksanakan. Menurut model evaluasi Kirkpatrick yang terkenal, evaluasi pelatihan dapat dilakukan pada 4 level. Level pertama, reaksi, mengukur pengukuran kepuasan peserta terhadap program pelatihan. Level 2, pembelajaran, mengukur pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang diperoleh. Level 3, perilaku, mengukur perubahan perilaku di tempat kerja. Level 4, hasil, mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja bisnis. Selanjutnya kita masuk ke format manajemen pelatihan. Format manajemen pelatihan merujuk pada pendekatan, metode, dan struktur yang digunakan untuk menyampaikan program pengembangan keterampilan dan pengetahuan kepada peserta pelatihan. Format ini mencakup keseluruhan rancangan, organisasi, dan metode penyampaian. Konten pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pelatihan secara efektif. Format manajemen pelatihan berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur bagaimana informasi disampaikan, bagaimana peserta berinteraksi dengan materi, dan bagaimana hasil pembelajaran diukur. Pemilihan format yang tepat sangat dipengaruhi efektivitas pelatihan dalam mentransfer pengetahuan dan pengembangan keterampilan yang ditargetkan. Kita masuk ke jenis format pelatihan. Nah, jenis format pelatihan itu yang pertama adalah ceramah. Merupakan metode penyampaian informasi secara langsung dari instruktur kepada peserta. Format ini menggunakan komunikasi satu arah, di mana instruktur menyajikan materi secara verbal, sering didukung dan dibantu dengan alat bantu visual seperti presentasi slide.
Ceramah tetap menjadi metode pelatihan yang paling umum digunakan karena kemampuannya untuk menyampaikan informasi dalam jumlah besar kepada banyak peserta dalam waktu yang singkat. Yang kedua itu ada diskusi. Format diskusi melibatkan pertukaran ide atau pendapat antara instruktur dan peserta atau antar peserta sendiri. Diskusi dapat bersifat instruktur dengan topik dan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, atau lebih terbuka dan spontan. Yang ketiga adalah studi kasus. Studi kasus melibatkan analisis situasi atau masalah nyata yang relevan dengan topik pelatihan. Peserta mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi alternatif, dan merekomendasikan tindakan berdasarkan analisis mereka. Studi kasus memberikan konteks realistis yang memungkinkan peserta mengaplikasikan teori dan konsep ke situasi praktis dan menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan penerapannya. Yang selanjutnya itu ada simulasi. Simulasi adalah representasi artifisial dari situasi kerja nyata di mana peserta pelatihan keterampilan dan teknik dalam lingkungan yang terkendali dan aman. Format ini memungkinkan eksperimentasi tanpa risiko konsekuensi nyata. Selanjutnya mentoring, melibatkan hubungan pembimbingan antara profesional berpengalaman atau mentor dan individu yang kurang berpengalaman atau mentee. Format ini berfokus pada pengembangan jangka panjang dan transfer pengetahuan. Dan selanjutnya e-learning, merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk menyampaikan materi pelatihan. Format ini mencakup modul belajar mandiri, webinar, video tutorial, pembelajaran mobile, dan platform pembelajaran online lainnya. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan tuntunan kerja, e-learning telah berkembang menjadi komponen integral dari strategi pelatihan organisasi modern, menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang tidak dapat dicapai dengan metode tradisional. Kemudian ada role playing atau bermain peran. Role playing melibatkan peserta yang memainkan peran-peran berbeda dalam skenario yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan interpersonal, pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu on the job training. Pelatihan on the job melibatkan pembelajaran langsung pada saat melakukan pekerjaan di bawah pengawasan seseorang, supervisor, atau karyawan berpengalaman. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan format pelatihan. Pertama itu ada tujuan pelatihan. Tujuan pembelajaran yang berbeda memerlukan pendekatan yang berbeda. Tujuan pelatihan yang berfokus pada pengetahuan, keterampilan, atau sikap akan mempengaruhi pilihan format yang paling efektif. Kejelasan tujuan pembelajaran merupakan landasan untuk memilih format pelatihan yang tepat. Format harus selaras dengan jenis perubahan yang ingin dicapai, apakah itu kognitif, psikomotorik, atau efektif. Kemudian ada karakteristik peserta. Faktor-faktor seperti tingkat pengetahuan sebelumnya, gaya belajar, motivasi, dan preferensi peserta sangat mempengaruhi efektivitas format pelatihan tertentu. Aspek demografis seperti usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja juga perlu dipertimbangkan dalam pemilihan format yang sesuai untuk kelompok peserta tertentu. Selanjutnya ada sumber daya yang tersedia, anggaran, waktu, ketersediaan instruktur, fasilitas fisik, dan infrastruktur teknologi adalah pertimbangan penting dalam memilih format pelatihan yang layak. Kendala sumber daya tidak boleh dilihat hanya sebagai batasan, tetapi juga sebagai peluang untuk inovasi dalam desain pelatihan, mendorong penemuan solusi kreatif yang tepat mencapai hasil serupa dengan investasi lebih rendah. Kemudian ada konteks organisasi, budaya organisasi, struktur, dan prioritas strategi mempengaruhi tingkat penerimaan dan dukungan untuk format pelatihan tertentu. Lingkungan kerja termasuk tekanan waktu, geografi, dan persyaratan
operasional juga menjadi pertimbangan penting dalam memilih format yang praktis dan berkelanjutan. Kemudian ada konten pelatihan, kompleksitas, sifat teknis, dan kedalaman materi pelatihan memengaruhi pilihan format yang paling sesuai untuk memfasilitasi pemahaman dan retensi. Konten yang bersifat prosedural seringkali lebih efektif disampaikan melalui format demonstrasi dan praktik. Sementara konsep abstrak mungkin memerlukan diskusi dan refleksi untuk pemahaman yang lebih dalam. Kemudian ada transfer pembelajaran. Tingkat di mana pembelajaran dapat diterapkan ke pekerjaan nyata adalah pertimbangan penting dalam memilih format pelatihan yang meningkatkan transfer pengetahuan dan keterampilan. Format yang memfasilitasi praktik dan umpan balik dalam konteks yang menyerupai lingkungan kerja aktual cenderung menghasilkan transfer pembelajaran yang lebih baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.